Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, ya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sehat, ya, bisa berjumpa lagi, bahagia, ya, kuat, ya, kemudian fresh itu semata-mata atas dasar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya berjumpa lagi dengan saya Kang Halim, ya, di channel Hikmah Setia. Sebelumnya saya minta tolong kepada para sahabatku dimanapun berada untuk subscribe, ya, tombol subscribe di bawah itu, kemudian like dan komen, ya. Silakan konsultasi apapun boleh melalui komentar. Ya, minta tolong di subscribe dulu. Kalau memang ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan kesurupan asli dengan kesurupan palsu, ya. Karena sering sekali orang-orang pada umumnya di sini pada saat saya menangani beberapa kesurupan, ya, orang-orang yang kesurupan itu 85%, hampir 90% itu bukan kesurupan asli. Ya, 90% orang-orang kesurupan itu selama saya menjumpai, datang saat ditelepon dari berbagai kampung, itu terjadi karena bukan kesurupan asli, ya. Nah, makanya teman-teman harus paham nih, kesurupan asli seperti apa, kesurupan bohongan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya akan membahasnya yang pertama, ya, tentang kesurupan asli. Nah, kalau misalnya kesurupan asli itu banyak banget ciri-cirinya, ya. Sebenarnya ciri-ciri orang kesurupan asli itu yang pertama kita lihat dari kondisi tubuh. Ya, kondisi tubuhnya itu sangat berbeda, ya, dengan orang yang kesurupan palsu, ya. Makanya di situ kalau kesurupan asli, kondisi tubuhnya itu biasanya satu sebelum terjadi kesurupan, dia itu kondisi tubuhnya tuh lemes, ya. Kemudian seperti ngantuk, tidak berdaya, kemudian eh, malas kemana-mana, ya, melamun. Nah, itu kondisi tubuhnya seperti itu pada saat awal mereka sebelum terjadinya kesurupan. Setelah kondisi sudah terjadi seperti itu, lalu kesurupan, nah itu berarti kesurupan asli. Nah, kemudian apa? Yang kedua adalah tentang perubahan suara, ya, teman-teman. Sahabat-sahabat, perubahan suaranya itu pada saat kesurupan asli, suaranya itu bukan lagi suara seperti orang itu pada umumnya. Suaranya berbeda. Kalau misalnya dia laki-laki yang kesurupan, lalu suaranya perempuan, yaitu terjadi kesurupan asli, ya. Sebenarnya kesurupan asli dan bohong itu 90% kebanyakan kesurupan bohong, bukan kesurupan asli. Nah, makanya kesurupan asli itu hanya 10%, ya. Sangat jarang gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus bisa membedakan ini. Tadi yang kedua yaitu tentang suara. Suaranya pun sangat berbeda, ya. Kalau dianya laki-laki kemudian yang merasukinya perempuan, maka suaranya mirip perempuan. Ataupun sebaliknya, kalau dia yang kesurupannya perempuan kemudian makhluk yang masuknya laki-laki, maka perempuan itu biasanya meniru suara laki-laki. Bahkan kalau tadinya tidak pernah merokok, bahkan alergi rokok, tidak suka dengan rokok, lalu dia merokok, itu biasanya kesurupan asli. Nah, kemudian yang ketiga, kebal. Orang yang memiliki kesurupan asli itu dia memiliki tubuh yang kebal. Dari mana? Dari makhluk halus tersebut, ya.
Kenapa saya sampaikan makhluk halus atau jin tersebut? Yang tadi saya disampaikan awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Udah jelas di dalam firman-Nya pun jin dan manusia untuk beribadah. Artinya jin itu ada. Nah, makanya tadi ketika orang itu kesurupan lalu dia itu kebal, salah satunya pernah saya alamin itu orang kesurupan asli itu energinya pun berbeda ya, sangat berbeda. Kemudian kondisi kekebalan tubuhnya tuh sangat kebal. Pernah saya menanganin sebuah kasus saat orang itu kesurupan asli, mereka itu sangat kebal. Bahkan saat mereka dipegang semua orang, tidak ada yang sanggup satupun melawan kekuatan tubuh dia, karena dia benar-benar kebal. Sampai-sampai dia menutup pintu, saking dia brutalnya, pintu itu akhirnya ditutup oleh masyarakat. Kemudian si kesurupan itu di dalam kamar ya, kondisi tangannya itu dia terjepit oleh pintu dan itu tidak ada reaksi apapun ya, tetap kebal. Nah, bahkan ketika dipukul, ditonjok tidak akan mempan kalau orang kesurupan tersebut. Asli, kalau kesurupan asli itu pasti karena sesuatu yang merasuki di dalam tubuhnya itu kekuatan makhluk halus. Nah, terus yang keempat, orang yang kesurupan asli itu biasanya memiliki kekuatan. Kenapa kekuatan? Karena energi dia ditambah dengan makhluk halus tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya mereka memiliki kekuatan. Yang tadi disampaikan, kekuatan tubuhnya itu ya sangat luar biasa. Ya, tidak bisa dipegang oleh siapapun. Ya itu kondisi orang kesurupan asli itu sangat kuat ya. Nah, lalu bagaimana kesurupan yang palsu ya? Yang jelas kesurupan palsu itu biasanya terjadi karena aberasi. Ya, aberasi itu adalah sebuah reaksi pikiran manusia ya di dalam kondisi yang sangat lelah, pusing, stres, depresi, kemudian butuh perhatian, ya sangat capek ya, depresi, pokoknya akhirnya dia terjadilah aberasi menjadi kesurupan. Dan itu bukan kesurupan asli karena makhluk ya, tetapi itu karena aberasi sebuah terjadinya pola pikir dia sendiri. Nah, lalu bagaimana ketika orang kesurupan palsu tapi kok menyerupai sosok manusia hidup yang sudah meninggal? Ya, itulah yang dimaksud aberasinya tertanam di pola pikir itu anchor. Jadi anchor itu masa-masa dia yang mengingat masa lalu, entah sosok siapa yang dia ingat, entah kakeknya, entah neneknya. Saat dia bereaksi lalu dia ingat kakek atau nenek tersebut, maka pikiran itu dia akan menyerupai kelakuan kakek atau nenek tersebut, sehingga dia ya yang dilakukan kakeknya atau neneknya misalnya ngerokok, jadi akan ikut-ikutan rokok. Itu yang dimaksud kesurupan palsu. Kemudian kalau kesurupan palsu itu dia saat dicubit pun sakit. Kayak misal contoh ya teman-teman, ketika menemui orang yang kesurupan asli ya, itu palsu, itu yang palsu itu pasti dia sakit ketika dicubit atau ditonjok, ditampar, itu pasti sakit. Karena orang yang sakit atau tidak itu beda reaksinya, sahabat-sahabat. Coba ya sahabat-sahabat, kalau misalnya dipukul misal atau ditampar ya dengan pelan, nah itu kan gak ada reaksi, maka orang itu ya berarti asli kesurupan. Tapi kalau ditampar yang kenceng, pasti ekspresinya itu pasti berbeda ya, berbeda karena mereka merasakan kesakitan. Nah, itu dikategorikan kesurupan palsu yang terjadi karena aberasi, bukan asli karena makhluk halus. Makanya caranya pun berbeda, jangan disamakan ya. Saat teman-teman menjumpai orang yang kesurupan, yang asli atau enggak harus tahu, sehingga kita untuk menyadarkannya pun mampu dan tahu.
Kalau misalnya kesurupan asli caranya seperti apa? Kalau kesurupan palsu caranya seperti apa? Nah, kita harus paham di situ. Karena kalau kesurupan palsu mau didoakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun yang lain-lainnya, itu tidak akan terpengaruh, ya, tidak akan terpengaruh oleh apapun kalau memang itu kesurupan palsu. Bahkan malah ditampar kalian, bahkan malah ditawan. Itulah kesurupan palsu. Beda halnya dengan kesurupan asli itu, apalagi jinnya itu yang makhluknya itu sangat tidak suka dengan ajaran-ajaran Islam, maka cukup didoakan Bismillah, sholawat, Al-Fatihah aja dia udah merasa kepanasan. Ya, misal kalau kesurupan asli kalian mendoakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka biasanya ketika kita bacakan Al-Fatihah saja mereka sudah kepanasan. Itu asli, kesurupan asli. Nah, makanya harus paham ya teman-teman, kesurupan palsu dengan asli tersebut. Nah, kalau misalnya kesurupan palsu, kita kembali lagi kesurupan palsu itu tidak akan bereaksi, justru malah dilawan, atau malah teman-teman ya tidak akan berpengaruh. Nah, ketika kesurupan palsu yang harus kita obatin adalah menggunakan hipnoterapi, atau kita mampu psikolognya bagaimana sebab dia asal muasal terjadi abriasi itu, ya kita lihat experience seperti apa, maka kita dengan perkataan, ya kita dengan perkataan yang menyentuh hati dia, kemudian membuat dia ingat dan sadar. Ya, kalau saya biasanya tutup poin aja sih. Kalau saya biasanya langsung bisikin ke telinganya, Pak, mohon maaf Pak, dari tadi sudah banyak gitu kan yang ngobatin, sesepuh A, sesepuh B, Ustadz A, Ustadz B, banyak banget gitu. Kasihan, capek Pak. Bapak juga capek kan, abriasi dari tadi gitu 2 jam. Nah, niat saya datang ke sini untuk membantu Bapak supaya lebih sadar. Karena saya lihat Bapak itu udah capek, atau Ibu itu udah capek. Yuk, saya bantu. Nggak apa-apa, ayo. Saya bantu membuang terjadinya ini. Seolah-olah nanti Bapak atau Ibu ini sembuh. Ya, yuk saya bantu. Suruh atur nafas dia. Sekarang Bapak atau Ibu itu misal tarik nafas, buang pelan-pelan. Nah, kalau sudah mau menarik nafas dan membuang nafas, itu udah pasti kesurupan palsu. Nah, makanya lalu kita sugestikan dengan hal-hal yang membuat dia sadar, membuat dia mau untuk bisa komunikasi dengan normal, ya, dan sebagainya. Yang jelas terjadinya abriasi itu biasanya dari depresi otak pikiran, ya, dikarenakan butuh perhatian, ya, kemudian butuh sentuhan, ya, butuh kehangatan mungkin, ya, butuh kasih sayang, ya, capek menghadapi kehidupan, depresi, banyak pikiran, stres, banyak tekanan. Itulah penyebab yang bisa menyebabkan kesurupan palsu, timbulnya abriasi. Ya, pada dasarnya orang itu ya mereka tidak akan malu karena orang menganggap dirinya dia itu ya kesurupan asli. Padahal saya tahu orang tersebut adalah kesurupan palsu yang terjadi karena abriasi. Ya, mungkin demikian aja singkat dari saya tentang perbedaan kesurupan dan asli ataupun kesurupan palsu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.